Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla menyambut Anda dan berharap semua dalam keadaan sehat, semua pekerjaan lancar dan terutama kondisi darah dan juga pembuluh darah dalam keadaan yang baik. Pemirsa, kalau saat ini sedang menghadapi hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes dan sebagainya, jangan khawatir karena di Go Healthy selalu ada solusi untuk Anda dan juga narasumber yang akan menguatkan Anda, memberi semangat untuk hidup lebih sehat. Kalau Anda mau datang ke sini sebagai tamu dan mau dapat solusi langsung, bisa kok. Caranya mudah, email saja di bawah ini, terutama riwayat kesehatan Anda. Langsung saja saya perkenalkan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Halo Mbak Anita, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat, salam olahraga Mas Edwin. Semoga pemirsa di rumah juga sehat. Jangan lupa buat olahraga hari ini ya. Yes, Mas Nurman, salam sehat Mas. Salam sehat juga Mas Edwin dan pemirsa di rumah harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Yes, kita kedatangan Mas Budi Rahayu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat selalu. Oke, semangat ya Mas ya. Siap. Banyak pengalaman yang pengen kita bicarakan nih dan juga Mas bisa share untuk pemirsa di rumah bisa menguatkan mereka. Siap. Tapi sebelum itu, ada beberapa pernyataan yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Tolong dipilih benar atau salah. Kalau benar 2 pertanyaan, dapat hadiah. Setuju ya? Oke. Oke, mari kita mulai. Pemirsa, ini yang pertama. Pernyataannya, konsumsi daun seledri bisa bantu menurunkan tensi. Benar. Benar. Kenapa Mas? Kenapa? Ibu saya dulu sering masak itu pakai seledri. Bagaimana nih? Benar atau salah? Jadi jawabannya tepat ya. Jadi memang daun seledri ini bisa membantu untuk mengendalikan tensi ya. Ini ada kata-kata bantu di sana. Jadi bukan berarti daun seledri ini kita jadikan sebagai pengobatan utama, enggak. Tapi sebagai pembantu untuk mengendalikan tensi kita. Nah sebenarnya apa sih yang terkandung pada daun seledri ini? Jadi ternyata di daun seledri itu terkandung yang namanya apigenin. Nah senyawa apigenin inilah yang nantinya akan melebarkan pembuluh darah kita dan mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah. Sehingga tensi kita bisa terkendali hingga ke batas normal jika kita bantu dengan obat-obatan, kemudian pola hidup yang sehat, dan yang pastinya dengan teknologi laser. Pemirsa, konsumsi daun seledri bisa menurunkan tensi. Jawabannya adalah benar atau betul sekali. Oke, lanjut langsung. Ini dia pernyataan yang selanjutnya. Meniup balon bisa menyebabkan stroke. Nah, kira-kira benar atau salah nih, Mas? Kayak enggak lah. Enggak ya? Enggak. Salah ya? Salah. Oke, langsung aja. Salah, Ya. benar atau salah nih? Oke, siap. Pemirsa, stroke itu tidak disebabkan oleh proses yang berlangsung seketika, Bapak. Oke. Prosesnya panjang. Sampai seseorang terkena stroke itu awalnya penyempitan pembuluh darah bertahun-tahun, ditambah lagi terus pola makan, pola hidup yang tidak baik, di otak pembuluh darah juga mengecil, ada tekanan darah yang tinggi sehingga pembuluh darah bisa pecah, itulah yang menyebabkan stroke. Jadi tidak dalam satu kejadian tertentu menyebabkan stroke. Jadi ada perjalanan yang panjang dari penyakit stroke ini sehingga dia bisa akhirnya mencetuskan serangan stroke. Jadi pemirsa, meniup balon bisa sebabkan stroke. Jawabannya adalah salah. Oke? Nah, Mas, betul 2 dapat hadiah. Ini adalah balon karet 3 kilo. Silakan diterima, ditiup di Terima rumah kasih. ya. Terima kasih. Mas Budi, kita pengen ngobrol dengan Mas tentunya. Pemirsa juga di rumah pengen tahu nih kehidupan dari Mas Budi ini bagaimana. Bagaimana dia menghadapi satu ujian yang begitu berat tapi dia tidak menyerah. Dan teknologi laser hadir tepat pada waktunya. Ini kisah hidupnya. Budi Rahayu. Kejadian yang menimpanya pada suatu Jumat di bulan Juli 2019 mungkin tak akan pernah terlupakan olehnya. Kala itu, ia baru saja menyelesaikan sholat Jumat di masjid. Tiba-tiba, tangan dan kaki kirinya terasa lemah, sehingga sulit digerakkan. Beruntung, orang-orang yang melihatnya langsung membantu Budi untuk pergi ke rumah sakit. Dan ketika diperiksa oleh dokter, Budi dikatakan mengalami stroke akibat sumbatan di pembuluh darah otak. Dikatakan tekanan darahnya sangatlah tinggi, yakni mencapai angka 184/115. Sebenarnya, Budi memang sudah tahu bahwa dirinya punya hipertensi, tetapi pola makannya tidak diatur dengan benar.
sehingga tensinya sulit terkendali. Sejak itu, Budi langsung bertekad bahwa dirinya bisa pulih dari stroke. Selain rutin latihan dan kontrol ke dokter, Budi juga menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kondisi kesehatannya sudah jauh membaik. Tekanan darah sudah jauh lebih terkendali, dan badannya pun sudah terasa lebih bugar. Mas Budi, kalau boleh di-share kepada kita, tensinya tadi tinggi sekali, Mas. Setelah menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi kepada tensinya? Tadi pagi sih 120 ya. 120, mantap 90. Pak. Kolesterolnya dulu waktu paling tinggi itu berapa? Dulu setahu saya kolesterol di 230, 250 kayak gitu ya. Nah bulan kemarin, karena kan setiap bulan saya harus kontrol sekarang ya. Ya. Bulan kemarin tuh mulai di stop tuh obat kolesterolnya. Bahkan obatnya sampai disuruh stop. Karena Udah di-stop. apa? Ya karena selama 3 bulan berturut-turut katanya bagus kata dokter begitu. Jadi nggak usah dikonsumsi lagi. Tapi tentunya dengan bantuan teknologi laser makin terkendali kan? Makin berasa. Makin berasa. Berasanya seperti apa, Mas Budi? Kalau yang saya rasakan sih lebih enteng ya. Kalau bangun tidur nggak berat lah. Oke. Jadi aktivitas di pagi hari itu kok lebih enak aja gitu sih. Oke. Tidurnya sendiri, menjelang kita tidur apakah dibantukan atau tidak? Gini, kalau saya memakainya 2 kali. Pagi-pagi habis sholat subuh. Ya. 1 jam, kadang-kadang 40 menit gitu. Satu lagi sebelum tidur, jam 10-an lah. Itu juga. Dampak yang saya rasakan dulu kalau tidur tuh kan sering kebangun ya. Jam, bisa 2 kali, 3 kali kebangun. Dan kalau setelah kebangun itu susah lagi buat tidur. Kalau sekarang jarang banget, saya bablas aja gitu. Bangun pagi aja langsung. Oke, jadi tidur menjadi lebih bagus, badan tentunya lebih segar ya. Iya. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Kita bisa lihat semangat hidup ditambah dengan teknologi. Di saat makanan sudah kita maksimal. Kita olahraga mau berapa jam sih sehari, kita butuh bantuan namanya teknologi. Ya. Karena pada dasarnya gini ya. Jadi ketika kita memang sudah diresepkan sama dokter obat ini memang sudah dikontrol, sudah ditakar sama dokternya. Jadi tujuannya memang untuk menyehatkan tubuh kita. Pun begitu ketika kita sudah disarankan untuk dokter untuk mengurangi dosisnya atau berhenti, kita ikuti saran dari dokter tersebut. Jangan takut obat ini akan merusak ginjal karena dokter tahu apa yang harus dilakukan. Dengan dosis yang sesuai, maka ini bisa mengendalikan tensi kita, mengendalikan kolesterol kita, dan menjaga kesehatan kita. Nah, oke, iya betul sekali apa yang dikatakan Mas Norman. Dan Bapak, selain obat, kita juga perlu tetap menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini ada 5 nih Pak, makanan. Nah, Bapak nih makanannya bagaimana nih? Apakah memang sudah dikurangi asinnya? Belum kayak. Asinnya belum masih. dikurangi. Goreng-gorengan? Kadang-kadang sih. Gorengan. Manis? Masih kadang-kadang. Iya, jadi sebenarnya nggak digoreng, dikukus, direbus, dipanggang juga bisa enak Pak. Manis nih kita tidak perlu makanan manis. Ya, minuman manis itu nggak usah, kita akan dapat dari karbohidrat sebenarnya. Nah, olahraga nggak Pak? Masih sepedahan masih. Sepedaan masih ada 30 menit sehari minimal? Enggak sih. Enggak, ya itu harusnya 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit pemirsa. Tidur, tadi katanya tidurnya jadi terganggu ya saat punya pekerjaan yang mengharuskan jadi terlambat tidur dan juga kelola stres. Jadi selain dengan kita mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter, pola hidup sehat ini mesti dijalankan semua Pak. Tadi Bapak sendiri sudah mengaku dosa ya, bagaimanapun kita apresiasi karena Bapak habis itu langsung take action setelah terkena stroke. Tapi Bapak tahu nih, Bapak ngaku dosa, iya saya sombong, udah nggak merokok, nggak minum alkohol, yang lain ya udah nggak apa-apa juga kalau tetap dilakukan yang tidak sehat, yang tidak baik. Oke, jadi pelajaran untuk kita juga pemirsa di rumah, kalau pola hidup sehat ini perlu jalankan semua. Tapi bagaimanapun yang Bapak sudah lakukan setelah terkena stroke, take action, menggunakan tambahan teknologi laser, itu patut kita semua apresiasi. Begitu pula pemirsa di rumah, atasi sekarang jangan sampai timbul komplikasi stroke dulu seperti Bapak nih. Jadi pencegahan primer, ya jangan sampai timbul penyakit, dan kalau sudah penyakitnya ada jangan sampai timbul komplikasi, pencegahan sekunder. Jadi kita pakaikan teknologi laser untuk menambah gaya hidup sehat kita. Yang belum stroke jangan sampai stroke, yang sudah stroke bisa untuk menambah kualitas hidup kita dan membantu pemulihan. Tadi Pak Budi pernah mengalami stroke, memang. Tapi sekarang kesehatannya sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan Pak Budi adalah dokter laser dari Gogomol. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja.
Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dokter laser maupun ekolaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Gunanya banyak nih, dapat melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita, juga bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit atau darah kental. Untuk Anda yang masih sehat dan bugar, justru lebih baik juga menggunakan dokter laser sekarang juga, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, apresiasi tertinggi untuk Anda bagi Anda sudah pakai teknologi laser dan juga kondisinya makin sehat. Dan bagi Anda yang belum pakai, sudah saatnya sekarang juga. Dari cerita Mas Budi ada di sini, sudah memberikan contoh bahwa dengan penggunaan teknologi laser, tensi terkendali. Kolesterol juga menjadi normal. Bahkan pengobatannya sudah ditinggalkan, sudah menjadi jauh lebih sehat. Ini adalah bukti utama. Mas Budi, Ya. makanan bisa baik, bisa buruk. Bisa kurang, bisa berlebihan. Ngomong-ngomong tentang buah-buahan. Buah-buahan yang paling disukai jenisnya apa? Pir, saya suka. Pir. Kenapa suka dengan pir? Rasanya aja sih enak, seger gitu, dan jarang yang busuk ya. Pir kayaknya tahan lama deh menurut saya gitu. Oke, mau saya kasih tips kenapa begitu, Mas? Ya, Mau ya? boleh. Pemirsa, ini dia, tahukah Anda manfaat dari buah pir? Nah, buah pir ini kenapa dia tidak cepat rusak? Karena memang kebanyakan pir ini sudah ada wax di luarnya. Tapi wax ini food grade, Mas ya. Jadi bisa dikonsumsi manusia. Jadi dia melindungi dari serangan radikal bebas dan juga bakteri. Tapi ternyata pir ini adalah buah yang paling bagus dikenalkan pertama kali kepada anak-anak ketimbang buah-buahan lainnya. Kenapa begitu? Karena ada serat di dalamnya, ya. Dia namanya lignan dan juga pektin. Nah, kedua serat ini sangat bagus dan juga bisa bersahabat dengan kondisi pencernaan untuk anak-anak. Nah, Mas Budi, buah pir ini ada double combination nutrisinya. Nah, di dalamnya itu dia punya namanya procyanidin. Procyanidin ini gunanya untuk kolesterol kita. Jadi dia bagus untuk menaikkan HDL, kolesterol baik, menekan kolesterol buruk kita LDL. Tapi kulitnya nggak kalah jago nih. Ada quercetin namanya di situ, itu antioksidan. Gunanya tensi nih, supaya tensi kita juga makin terkendali. Mungkin bagus kita konsumsi sejak kecil, supaya sama seperti Pak Budi ini, sudah satu keluarga hipertensi kan ya? Iya. Nah, jadi ada baiknya kita makan buah pir ini. Tapi kebanyakan orang kupas kulitnya, dibuang. Dan ternyata dagingnya ini penuh dengan gula loh. 100 gram daging dari buah pir, 10 gram gulanya. 2 sendok teh. Wah, banyak sekali. Sekalipun seratnya 6 gram per 100 gram buah pir, tapi gula yang berlebihan tidak baik. Itu Pak, itu tips dari saya. Mas Budi, kita sudah bicara tentang makanan nih. Kalau lihat dari kondisi Pak Budi dulu, waktu pakai laser, itu tahu teknologi lasernya pertama kali dari mana Pak? Dari temannya dulu ya. Dari teman yang nonton acara ini. Oke. Lalu waktu dia pakai, Bapak lihat sendiri atau tanya-tanya? Saya tanya-tanya dulu, ini apaan sih gitu. Oke. Nyoba doang. Nyoba sekali gitu ya? Sekali udah aja. Oke. Jadi berarti kan ini memang perlu dilakukan, digunakan secara rutin ya Pak ya? Rutin. Nah, Bapak sendiri pakai sehari berapa kali? 2 kali. Karena gampang ya, jadi saya pokoknya habis sholat subuh saya sambil beresin rumah segala macam nempel aja gitu kayak jam tangan aja. Jadi nggak usah sampai tiduran tuh enggak. Saya bisa aktivitas juga. Siapa juga yang pakai di rumah Pak? Istri juga pakai juga. Nah, istri waktu Gantian. pakai kondisinya terbantukan nggak? Katanya sih lebih enteng aja, lebih nyaman aja di badan katanya sih begitu. Enteng di badan itu berat badannya enteng atau bagaimana Pak? Gini,
bangun tidur dia lebih enteng. Oke. Tapi fun fact ya kan sama juga, udah 5 bulan juga gantian gitu ya. Berat badan dari 5 bulan yang lalu sampai sekarang itu turun. Jadi Pak, teknologi laser ini juga bisa mencegah, terutama untuk istri Bapak, mencegah penyakit selanjutnya. Jadi terus digunakan Pak ya. Bapak pakai, istri pakai, apalagi anak umur berapa sekarang Pak? Yang pertama udah 18 tahun. Wah, 18 tahun. Berarti sudah saatnya dia juga pakai Pak. Ya, jadi dipinjamkan atau mungkin dibeliin, atau mungkin dia sudah bisa menabung, beli sendiri Pak. Karena sejak muda tidak hanya makanan kita jaga, kita pakai teknologi laser sejak muda, karena mereka bisa sehat dari muda, itu tabungan yang luar biasa, perlindungan untuk di hari tuanya nanti. Ini bahwa yang namanya teknologi laser itu memang kita bisa gunakan sejak dini. Karena pada dasarnya ketika kita sudah menginjak di usia 12 tahun ke atas, maka terjadi proses penyumbatan itu sudah mulai terjadi. Proses penyumbatan di pembuluh darah. Nah, kalau kita tidak cegah sejak dini, maka yang terjadi apa? Yang namanya penyumbatan, kerak di pembuluh darah, itu makin lama makin numpuk. Betul. Makanya kita butuh tambahan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup sehat kita. Nah, selain itu juga teknologi laser ini kan manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah untuk mengendalikan tensi kita ya, terutama pada orang yang sudah hipertensi atau sudah mengalami yang namanya serangan akibat dari komplikasi hipertensi itu sendiri. Nah, kenapa sih pada dasarnya yang namanya laser ini dia akan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Nah, nitric oxide sendiri ini akan dikeluarkan sama tubuh kita, memang normalnya itu ada. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, mulai dari usia 20-an, nitric oxide ini dia akan makin lama, dia akan makin menurun. Inilah kenapa pada orang yang lanjut usia, itu biasanya tensinya cenderung tinggi, cenderung dinormalisasi, ya lebih dari 120/80. Padahal sebenarnya kita anggap normal itu di angka 120/80. Nah, jadi ketika nitric oxide ini dia menurun, maka tensi kita meningkat. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama, kita kembalikan pola hidup kita nih yang sehat, yang dulunya kita jauhi polusi udara, makanan kita perbaiki, olahraga yang cukup, nanti dikasih tips sama Mbak Anita, kemudian stres dan tidur kita tambahkan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi nih yang namanya teknologi laser di dalamnya. Nah, jadi teknologi laser ini ketika dia menyinari pembuluh darah kita, nanti akan seperti ini nih kira-kira ya. Kita lihat ya. Jadi ketika nitric oxide-nya tercukupi dengan baik, maka pembuluh darah kita itu akan lebar. Jadi lebar Tekanan ya? darah Sebelah kita sini. akan terkendali Jadi dengan lebar, normal. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan nitric oxide-nya turun? Maka di sebelahnya ya pembuluh darahnya Malah akan mengecil. menyempit, yang nantinya akan meningkatkan tekanan darah kita. Jadi ketika dia disinari teknologi laser, nitric oxide-nya meningkat, tekanan darah kita juga ikut terkendali. Jadi nitric oxide ini nantinya dia juga bertanggung jawab dan juga bermanfaat terhadap gumpalan darah kita. Jadi ketika disinari teknologi laser, nah yang tadinya ada gumpalan di dalam pembuluh darah kita, maka gumpalan tersebut akan diuraikan oleh sinar laser tadi. Dan yang nantinya akan mengembalikan proses dari yang namanya penyembuhan, terutama orang pasca stroke. Nah, selain itu apa? Selain itu akan meningkatkan energi kita ya Mbak Anita ya. Betul sekali. Selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Norman sebagai manfaat teknologi laser, Pak. Ini juga menyangkut pertanyaan Bapak tadi soal penurunan berat badan pada istri. Ya, teknologi laser ini akan mengaktifkan kompor energi di sel-sel badan kita, Pak. Namanya mitokondria. Dia fungsinya mengubah sumber energi menjadi energi lebih baik. Ya, saat teknologi laser ini bekerja, mitokondria ini lebih aktif sehingga sumber-sumber energi yang adalah gula, lemak, atau kolesterol, termasuk yang tersimpan di badan kita nih, di lemak-lemak tubuh kita, juga diubah menjadi energi lebih optimal. Nah, itulah mungkin dengan metabolisme orang yang berbeda-beda, ada beberapa orang yang sangat sensitif dengan ini dan terpakai banyak, sehingga lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi juga ikut terbakar. Itulah mungkin menjadi penyebab mengapa istri Bapak mengalami penurunan berat badan dengan penggunaan teknologi laser. Wah, mantap ya. Jadi sekarang jelas ya Pak ya. Ngomong-ngomong tentang salah satu fiturnya ini kan di situ ada yang dipakai di hidung tuh Pak. Iya.
intranasal. Nah, dipakai nggak? Dipakai. Jadi kalau saya pusing aja gitu, kalau saya pusing saya pakai gitu, itu 10 menit 15 menit hilang tuh. Ketika kita menggunakan teknologi laser yang intranasal atau yang di hidung, maka biasanya dia akan melebarkan pembuluh darah kita. Salah satu respon tubuh kita ketika oksigen itu kurang ke area kepala kita, maka dia akan menyebabkan yang namanya pusing. Yeah. Pusing ini bisa jadi karena kurang oksigen ya. Oke. Jadi teknologi laser ini dia bisa membantu apa? Dengan dilancarkannya kembali aliran darah ke area kepala kita, maka pusingnya juga bisa terkendali dan hilang. Selain itu fungsinya apa lagi? Fungsinya banyak ya. Yang pertama ya, pada orang yang sudah stroke, ini bisa mencegah terjadinya stroke berulang. Kemudian orang yang sudah hipertensi, ini kan dia sudah ada yang namanya faktor resiko untuk terjadinya stroke, ini bisa mencegah terjadinya stroke ya. Kemudian apa lagi? Untuk meringankan gejala vertigo, dan pada orang-orang yang sudah lanjut usia, ini bisa mengembalikan proses berpikir, yaitu seperti pada demensia atau Alzheimer. Dan uniknya lagi nih ya, pada orang yang terkena sinus ini kan karena adanya infeksi pada bagian sinus kita. Dengan kita aktif menggunakan yang namanya teknologi laser intranasal, sinusnya akan berkurang, proses peradangan di sana akan dikontrol dengan baik, dan tujuan utamanya adalah mengendalikan proses kita bernapas. Dan yang pasti, pemirsa di rumah, jangan lupa untuk gunakan teknologi laser untuk menjaga agar tensi kita baik, kolesterol kita baik, gula darah kita baik, dan kita tetap sehat, terjaga, dan terhindar dari yang namanya serangan stroke. Kira-kira kalau masyarakat Indonesia biasa, ada nggak ya peningkatan kesehatannya? Tentu sekali ada. Mari kita lihat, ini dia kisah dari banyak orang yang mengalami peningkatan kesehatan dengan teknologi laser. Hipertensi saya itu mencapai 185/110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Bapak punya harapan ke depan seperti apa Pak saat ini? Harapan saya, ya saya seolah-olah saya kebuka lagi dunia ketika stroke itu kan ketutup gitu ya. Kayaknya saya udah cukup kayaknya sampai di sini aja gitu. Yeah. Sekarang saya bisa optimis lagi ya, ngeliat anak-anak kayaknya masih perlu support dari orang tua, makanya saya harus kejar lah. Saya harus lebih semangat lagi. Yes. Pemirsa, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada kok yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan kesehatan, salah satunya menggunakan teknologi laser. Dokter laser ataupun ekolaser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah kita. Ekolaser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah kita. Dan juga disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk banyak sekali hal. Menjaga, menguatkan, memelihara massa otot, dan disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuhnya, harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi, membantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang lebih baik. Saya ingatkan kembali, yang muda-muda, yang masih bugar, dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di mana? Di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari Gogo Mall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun ekolaser. Terima kasih Pak Budi, tetap hidup sehat.
Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Terima kasih pemirsa bagi Anda sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu, silahkan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.